Istriku gadis SMA. Bab 003. Om, tolong jemput aku ya. Suara Natasha terdengar serak, seperti sedang menangis. Kamu kenapa, Sa? Tanyaku. Om jemput aja, aku tunggu di gudang belakang sekolah, aku takut. Pintanya lalu menutup telepon. Dia kenapa? Sedang apa jam segini di gudang belakang sekolah? Ini sudah hampir jam 9 malam, jadi sejak tadi Natasha belum pulang sekolah. Astaga. Aku segera membereskan barang-barangku, aku harus segera menjemput Natasha, dia terdengar tampak ketakutan dengan suaranya yang bergetar. Kamu mau kemana, Jas? Tanya Vera heran karena melihatku sedikit berlari keluar dari ruanganku. Aku buru-buru Ver, aku balik duluan ya. Jawabku, dengan langsung pergi tanpa menjawab apapun lagi, aku harus segera menjemput Natasha. Aku memacu mobilku dengan cepat, khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi pada Natasha. Sungguh ini tak wajar, karena bukan lagi jam sekolah, ini sudah waktunya untuk tidur, tapi Natasha masih berada di sekolah. Tak lama kemudian, aku telah sampai di depan gedung sekolah tempat Natasha belajar, sangat sepi, tak ada siapapun di sana. Apa benar Natasha ada di dalam? Aku ragu, jangan-jangan dia hanya mengerjaiku saja. Tapi, aku ingin menghabiskan rasa penasaranku, aku berlari ke arah belakang sekolah, di mana gudang yang Natasha sebutkan ada di sana. Gelap sekali, tak dapat melihat apapun. Aku meraih ponselku dan menyalakan senter untuk melihat sekitar gudang itu, tak ada apapun di sana. Sa, kamu di mana? Tanyaku sedikit berteriak. Om, aku di dalam Om. Tolong. Natasha menyahut dari dalam gudang yang digembok dari luar, suaranya terdengar menangis. Sa, kamu di dalam? Tanyaku dengan menggedor pintu gudang itu. Iya, Om, aku di dalam, tolong aku Om takut. Teriak Natasha ketakutan. Aku tak bisa membuka gembok yang berukuran besar itu, segera saja aku mencari-cari sesuatu yang bisa dipakai untuk membuka gemboknya. Mataku tertuju pada sebuah bongkahan batu besar teronggom di tanah, aku mengambil batu itu dan memukulkannya ke gembok berkali-kali hingga tanganku terasa sakit, pasti lecet, karena sisi-sisi batunya cukup tajam. Gembok pun berhasil aku rusak, aku membuka pintu gudang itu dan kembali menyorotkan senter dari ponselku ke dalam sana, mencari Natasha. 2. Sa, kamu di mana? Teriakku mencari Natasha. Aku di sini Om. Jawab Natasha, yang ternyata bersembunyi di balik sebuah papan pelajaran kimia yang sudah tak terpakai. Kamu kenapa di sana Sa? Ayo ke sini, kita pulang. Pintaku, tapi Natasha hanya menangis. Aku mendekati Natasha, tapi dia malah ketakutan. Sa, ayo pulang. Aku mengulurkan tanganku untuk membantunya. Aku malu Om. Jawabnya dengan menangis. Malu kenapa? Tanyaku heran. Natasha menunjuk ke arah yang berlawanan, di mana terserak baju-baju seragamnya di sana. Astaga! Apakah Natasha? Tidak. Aku membuka jasku dan mendekati Natasha, aku memintanya untuk memakai jasku, dia menurut. Kemarilah. Titahku, Natasha dengan takut-takut berdiri dan mendekat padaku. Aku langsung memeluknya. Kenapa Sa? Kamu kenapa? Kenapa baju-baju kamu rusak dan berserakan di tanah? Tanyaku, tapi Natasha tak menjawab, dia hanya terus menangis. Sudahlah, mungkin belum saatnya aku bertanya, Natasha tampak shock. Aku menggendong Natasha di punggungku dan membawanya masuk ke dalam mobil. Natasha tak henti menangis, aku tak dapat melihat dengan jelas seperti apa penampilannya sekarang karena terlalu gelap. Aku segera saja melajukan mobilku untuk pulang. Aku menggendong kembali tubuh Natasha dan membawa masuk ke dalam rumah. Aku mendudukkannya di atas sofa ruang tamu, lalu berjongkok di depannya. Sa, ada apa? Siapa yang melakukan itu sama kamu? Tanyaku pelan, aku tak mau membuat Natasha tambah takut.
Meski aku pun merasa hancur karena istriku mungkin telah dinodai orang lain, melihat kondisinya saat aku temukan, kemungkinannya besar jika Natasha jadi korban pemerkosaan. Aku mengepalkan tanganku menahan amarah jika membayangkan itu benar. Natasha terus menangis, kulihat penampilannya dengan jelas, rambutnya acak-acakan dengan beberapa bagian yang digunting, wajahnya memar di bagian pipi dan sedikit lecet di sudut bibirnya, dan juga kulihat dari paha hingga kakinya kotor dengan tanah yang basah. Tampaknya Natasha mendapatkan perlakuan yang kasar, aku semakin geram. Tolong jawab saya, siapa yang melakukan ini? Kali ini aku bertanya dengan tegas, aku ingin cepat mendengar jawaban darinya agar aku bisa memutuskan langkah yang akan aku ambil. Natasha menatapku takut, aku memegang bahunya mencoba menenangkan dia. Saya gak akan marah, ayo jawab aja supaya saya bisa menghukum orang itu. Aku membujuk Natasha agar mau berbicara. Om, aku takut, mereka jahat om, mereka jahat. Aku mau berhenti sekolah om. Natasha sedikit berteriak, dia sangat ketakutan. Coba jelaskan apa yang terjadi. Aku tak sabar. Natasha memelukku erat, mungkin dia sangat shock dan takut. Tolong jelaskan ya, saya akan kasih pelajaran orang itu, aku berkata dengan pelan, mengelus punggungnya lembut. Om, mereka bilang aku gadis murahan, karena aku sering diantar om, mereka juga sering lihat aku jalan sama om, mereka bilang aku pelacur kecil, mereka bilang aku simpanan om, jawab Natasha lirih, pelukannya semakin erat padaku. Astaga! Siapa yang tega berkata seperti itu? Siapa yang bilang begitu Tanyaku, akan Ki hajar orang itu. Teman-temanku om, mereka gak suka sama aku sejak aku masuk, mereka selalu membuli aku karena aku sering dapat nilai paling tinggi di kelas. Aku gak pernah jahat sama mereka om, jelasnya terus menangis. Oke, apa yang mereka lakukan sama kamu dan kapan? Tanyaku lagi. Tadi, setelah kelas bubar dan semua orang udah pulang, mereka menyeret aku ke belakang sekolah. Mereka membawaku ke gudang, di sana aku dipukuli om, wajahku ditampar beberapa kali, ada yang pukul perutku juga sampai rasanya perutku kayak dikoyak om, sakit banget. Mereka menelanjangi aku juga merusak baju seragamku dengan gunting, terus mereka menggunting rambutku. Meski aku memohon buat dilepaskan, tapi mereka gak mau dengar om, mereka merundungku sampai sore. Aku kesakitan om, seluruh tubuhku sakit, jelas Natasha membuat hatiku tersayat mendengar penjelasannya. Natasha terus menangis sambil menjelaskan yang terjadi padanya. Jadi, kamu gak diperkosa? Tanyaku tiba-tiba. Natasha melepaskan pelukannya dan menatap mataku. Gak om, mereka cuma menyiksaku. Lagian mereka semua perempuan. Jawabnya dengan air mata yang semakin membasahi pipinya. Syukurlah. Aku bisa bernafas lega mendengar jawaban Natasha. Ya udah, kamu mandi ya, badan kamu kotor, pintaku. Natasha mengangguk, aku membawanya ke kamar mandi di kamarnya. Aku menyiapkan air di bathtub untuknya mandi. Om, keluar. Aku mau mandi, ucap Natasha yang melihatku masih berdiri di samping bathtub. Aku terhenyak. Benar juga, kenapa aku masih di sini? Aku segera keluar setelah menyadari Natasha tak nyaman karena keberadaanku. Aku masuk ke kamarku dan mandi juga, keringatku banyak keluar karena tadi cukup menguras tenaga. Setelah mandi dan berpakaian, aku berbaring di tempat tidur. Natasha masuk dan langsung masuk ke dalam selimutku, dia memeluk tubuhku. 4. Lukanya kita obati dulu Gak mau om, gak apa-apa kok cuma sedikit sakit, dia menolak. Ya udah terserah kamu, aku mengalah. Karena memang lukanya tak parah, hanya memar dan luka kecil di sudut bibirnya. Om, makasih, ucapnya pelan. Aku mengelus rambutnya lembut. Ya, sama-sama, jawabku.
Tampaknya tak ada rasa canggung lagi dalam diri Natasha terhadapku. Dia sering memelukku sekarang, dia bahkan tak sungkan mencium pipiku saat aku mengantarkannya ke sekolah. Tak jarang juga aku merasa sepi saat Natasha tak tidur di kamarku. Ah, apakah aku jatuh cinta pada bocah SMA ini? Gadis yang kuanggap sebagai anak kecil ini tampaknya berhasil mencuri hatiku. Yang aku rasakan terhadapnya memang berbeda, tak seperti saat aku menikahinya. Rambut kamu besok kita potong ya, jelek banget. Ledekku. Natasha mendongak menatapku. Ya om, jawabnya. Setelah itu, kita ke sekolah. Kita adukan pembuli kamu biar dihukum. Aku gak mau ikut om. Aku takut. Takut apa? Kan sama saya. Pokoknya gak mau ikut. Natasha tetap menolak. Ya udah, siapa aja tadi yang bully kamu? Aku ingin tahu nama-nama anak yang membuli Natasha. Stefani, Farhana, Delisa sama Marina, jawabnya. Oke, waktunya tidur. Aku menarik selimut agar menutupi tubuh kami. Om, aku lapar, ucapnya saat aku hendak menutup mata. Lapar? Tanyaku. Iya om, aku terakhir makan tadi siang di jam istirahat. Aku belum makan apa-apa lagi karena dikurung di gudang. Saya lupa ya udah ayo makan dulu. Masih ada mie instan kan? Saya masakin. Aku mengajaknya keluar dari kamar menuju dapur untuk memasak mie instan untuknya. Aku lupa jika Natasha terkurung di gudang itu seharian, mana bisa dia makan. Dasar bangsat-bangsat kecil itu, berani-beraninya membuli Natasha-ku, tanganku mengepal. Aku menatap Natasha yang sedang menunggu di meja makan, gadis yang malang. Teman-temannya pasti mengira jika Laris adalah gadis simpanan om-om karena sering jalan bersamaku. Mereka tak tahu jika kami adalah suami istri. Meski begitu, tetap saja mereka tak pantas melakukan hal sejahat itu kepada Natasha. Makan dulu, aku menyodorkan semangkuk mie instan kepada Ni. Dia menerimanya. 5. Makasih om. Ucapnya dengan mengulas senyum. Ah, senyummu itu selalu terlihat manis. Natasha memakan mie buatanku dengan lahap. Mungkin dia sangat lapar. Aku membiarkannya makan tanpa mengganggunya. Setelah dipastikan perut Natasha kenyang, aku mengajaknya untuk tidur, karena waktu sudah mulai larut. Natasha kembali memelukku di dalam selimut, aku memeluknya juga, aku ingin dia nyaman bersamaku. Aku membawa Natasha ke salon pangkas rambut terdekat untuk memotong rambutnya yang berantakan akibat diguntingi teman-temannya. Kayaknya rambutnya harus dipendekin mas. Ucap pemangkas rambut. Ya, gak apa-apa mas yang penting rapi, jawabku. Natasha tampak kecewa karena rambut panjang lurusnya harus dipotong. Rambut Natasha si potong menjadi pendek sebahu. Natasha cemberut sedih setelah sampai di rumah. Dia pasti sedih karena rambut yang selalu dirawatnya dengan baik harus dipotong. Kamu sedih karena rambut kamu dipotong? Tanyaku. Natasha mengangguk. Kamu tetap cantik kok, malah tambah cantik dengan rambut pendek. Ujiku jujur, memang Natasha terlihat lebih segar dan lebih cantik dari biasanya. Natasha menatapku dan tersenyum senang karena pujianku. Kami duduk di sofa berdua. Natasha kembali memelukku dengan posisi duduk. Aku membalas pelukannya. Aku suka saat dia memelukku. Bisa gak kamu jangan panggil saya om? Kesannya saya tua banget. Saya baru umur 29 loh. Cuma beda 12 tahun sama kamu, pintaku. Jujur saja aku merasa sangat tua dengan panggilan om darinya. Kan om memang lebih tua, apa harus aku panggil ayah? Candanya kembali tersenyum. Astaga, apa saya setua itu? Tanyaku. Gak kok, om ganteng, seperti opa Korea, tapi gak enak aja kalau aku panggil om dengan sebutan lain, takut gak sopan, jawabnya. Benar juga, Natasha gadis yang sopan, dia pasti canggung jika memanggilku dengan sebutan lain, mengingat umur kami yang jauh. Ya udah,
Panggil kakak aja, lebih enak, jadi saya kayak anak muda. Pintaku. Kalau panggil kakak kan umur om jauh banget sama aku, gak cocok. Ledeknya. Astaga, terserah kamu aja deh. Jawabku kesal. Natasha cekikikan menertawakan aku senang dia kembali ceria seperti biasa. Saya harus ke sekolah dulu, saya mau mengadukan pembulian kamu kemarin. Aku hendak bangun, tapi Natasha menahanku. Aku ikut ya, tapi tunggu di mobil, pintanya. Ya udah, ayo. Jawabku, dia dengan senang menggandeng tanganku dan berjalan bersamaku. 6. Sungguh, kami seperti dua sejoli yang sedang jatuh cinta. 7. Ayo turun pintaku, setelah kami sampai di gerbang sekolah. Gak mau om, aku di sini aja nunggu, jawabnya malas. Kalau kamu gak ikut, gimana bisa kepala sekolah bakal percaya sama tuntutan saya? Kan gak ada bukti, kalau kamu ikut kan saya bisa tunjukin luka di wajah kamu, dan saya juga bisa tunjukin baju kamu yang rusak itu, jelasku. Natasha tak menjawab, dia merenung, tampaknya sedang berpikir, mencerna setiap ucapanku. Ya udah ayo. Dia memutuskan, aku senang karena Natasha tak sulit dibujuk. Natasha turun dari mobil dan mengikutiku masuk ke gedung sekolah. Aku dan Natasha langsung masuk ke kantor Capsek. Tok tok tok. Permisi. Aku mengetuk pintu yang terbuka. Kebetulan sekali kepala sekolah berada di tempatnya, dia menoleh ke arah kami. Oh, silahkan masuk Pak. Pria tua gendut dengan kepala botak itu mempersilahkan kami masuk. Aku dan Natasha masuk. Silahkan duduk. Dia mempersilahkan kami duduk. Terima kasih Pak. Ucapku ramah. Loh, Natasha, kok gak ikut belajar? Pakai baju biasa pula, dari mana? Itu muka kamu kenapa? Tanyanya kepada Natasha. Natasha tak menjawab, dia menunduk. Itulah yang ingin saya sampaikan Pak, jawabku memulai. Pria botak itu menatapku lekat, tampaknya dia ingin tahu apa yang akan aku bicarakan. Apa itu Pak? Tanyanya. Begini Pak, saya ingin mengadu atas tindakan kurang baik yang terjadi di sini yang menimpa Natasha. Aku memulai dengan menunjuk kepada Natasha dengan ibu jariku. Maksudnya apa Pak? Tanyanya heran. Aku mulai menceritakan semua tentang kejadian semalam yang dialami oleh Natasha. Aku agak sesak menceritakan itu, menahan emosiku agar tak marah. Aku menceritakan setiap detail yang dialami Natasha. Aku ingin dia tahu kalau di sekolahnya ada tindak keke. Rasan. Sebentar Pak, tapi apa ini gak berlebihan? Mungkin saja itu hanya candaan mereka, Pak Kepala Sekolah mengelak. Candaan. Bapak bilang candaan. Apa pantas hal seperti ini disebut candaan? Ini perlakuan tidak baik Pak. Saya gak mau tahu, Bapak panggil mereka sekarang juga, jika tidak, saya akan tuntut sekolah ini. Pintaku murka, aku marah karena dia bilang apa yang Natasha alami semalam hanya candaan. 8. Baik Pak, kalau begitu saya panggil menerka dulu. Pria tua itu tampak ketakutan karena aku mengancamnya, dia pergi keluar untuk memanggil gadis-gadis yang mengerjai Natasha, sesuai nama-nama yang disebut Natasha semalam. Om, sabar, jangan marah-marah, nanti om jelek loh, sempat-sempatnya Natasha bercanda. Astaga. Saya merasa kesal, dia anggap kejadian semalam cuma candaan, guru macam apa itu? Jawabku kesal penuh amarah. Iya, tenang ya, jangan marah-marah terus. Natasha menenangkanku dengan menggenggam tanganku, aku sedikit merasa tenang. Tak lama kemudian, kepala sekolah masuk kembali dengan membawa 4 gadis yang mengerjai Natasha. Apakah ini? Tanya pria tua itu kepada Natasha. Iya Pak. Natasha mengangguk. Mereka menatap Inis kepada Natasha karena telah diadukan. Aku bangkit berdiri mendekati mereka. Apa-apaan kalian? Salah Natasha apa? Sampai-sampai kalian melakukan tindakan buruk terhadap Natasha.
Kalian pikir kalian siapa? Tanyaku murka. Jangan salah paham dulu Om, jangan asal tuduh. Natasha aja yang ngadu gak bener, kita gak ada ngelakuin hal kayak gitu kok. Gadis rambut pendek mengelak, wajah juteknya membuatku kesal. Kalian gak mau mengaku? Tanyaku lagi. Tapi bukan kami Om pelakunya. Gadis dengan rambut dikepang mengelak juga. Masa? Jadi ini kelakuan siapa? Tunjukku ke arah wajah Natasha yang lebam.